bertemu kembali dengan sahabat-sahabat pengacara Batak Tebal langsung. Sahabat, saya terus tertarik menyapa sahabat, mendiskusikan dan memberikan satu pemaparan singkat terkait hukum dan terkait berita-berita hukum yang viral. Beberapa hari yang lalu sahabat kita terkejut dengan berita viral yang terjadi di wilayah Poltabes Surabaya di Sidoarjo. Kita mendengarkan sahabat bahwa istri melaporkan suaminya karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga telah sekian lama. Pelakunya yang mengherankan kita sahabat, dalam berita itu digambarkan adalah seorang dosen, bahkan berpendidikan hukum sampai S3, seorang advokat dan seorang pendeta. Sahabat-sahabat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan-kekerasan yang telah terjadi dalam kehidupan sepanjang sejarah manusia. Ada kekerasan terhadap budak yang dilakukan oleh kelompok atau kerajaan atau rumah tangga terhadap pembantunya. Ada kekerasan orang tua terhadap anak. Ada kekerasan suami terhadap istri. Dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itulah sahabat, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kehidupan saya dan saudara, juga pernah menganggap adanya kekerasan yang pada saat ini dikatakan itu menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat itu, hal itu adalah sesuatu yang lazim dan tidak merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya sahabat, ketika kita masih anak-anak, sebelum undang-undang ini, bahwa orang tua bisa memukul anaknya, mencambuk anaknya dengan alasan pendidikan. Demikian pula kita lihat di sekolah-sekolah sahabat, bahwa guru bisa menghukum muridnya, bisa memukul muridnya, dan hal itu dianggap lumrah dan tidak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam perkembangan sejarah kehidupan manusia sahabat, perkembangan lahirnya hak asasi manusia, maka kekerasan-kekerasan fisik dan kekerasan psikis itu menjadi sesuatu yang tidak lagi lazim dan tidak lagi diperbolehkan dan dianggap suatu perbuatan yang dapat dikriminalisasi atau dianggap merupakan perbuatan delik pidana. Itulah sahabat yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kalau kita lihat sahabat, latar belakangnya dikatakan di sana adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender. Bahwa dulu sahabat, perempuan dibedakan dengan laki-laki, sehingga dianggap tidak adil dan tidak dianggap ada kesetaraan gender. Kemudian lahir lagi dengan tujuan yang lain, yaitu kekerasan, diskriminasi. Tujuan untuk menghilangkan diskriminasi. Kemudian tujuan untuk perlindungan korban. Itulah tujuan lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sahabat-sahabat, kalau kita melihat sahabat, dalam Undang-Undang Nomor 23 itu ada perbuatan-perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat pengelompokannya sebagai sesuatu delik pidana. Kita lihat dalam pasal 5 ada pengelompokan 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang keempat penelantaran dalam rumah tangga. Artinya sahabat, jika seorang
suami atau seorang istri menelantarkan anak-anaknya, maka dia juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Agar dapat kita pahami bahwa delik pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah delik pidana aduan. Artinya sahabat, ketika ada aduan dari korbanlah, maka pihak yang berwajib dapat melakukan proses hukum terhadap si pelaku. Dalam pemberitaan sahabat kita mendengarkan bahwa Poltabes Surabaya telah melakukan penahanan terhadap tersangka dengan menggunakan persangkaan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sekian-sekian. Dari sini sahabat kita dapat memahami bahwa syarat objektif kepolisian telah dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dalam berbagai praktek hukum acara, setiap perbuatan yang diancam pidana 5 tahun ke atas, maka penyidik atau kepolisian berhak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terlapor. Kemudian sahabat nanti, adapun syarat objektif lainnya mengapa tersangka ditahan, adalah karena dikhawatirkan tersangka akan mengulangi perbuatannya. Tersangka akan menghilangkan barang bukti atau mempersulit penyidikan, dan tersangka akan melarikan diri. Itulah syarat objektif mengapa kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka yang dilaporkan. Namun, sahabat-sahabat, bahwa kepolisian juga secara syarat subjektif dan objektif dapat melakukan penangguhan penahanan jika syarat itu terpenuhi dari si tersangka sebagai pemohon melalui dia atau kuasa hukumnya. Demikianlah sahabat penjelasan singkat ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat kepada sahabat-sahabat agar terhindar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan-kekerasan di tengah-tengah rumah tangga. Apapun sahabat-sahabat, bahwa di tengah-tengah rumah tangga banyak persoalan dan apapun, namun hindarilah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tadi yang saya uraikan di atas. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan ada faedahnya. Di atas ini semua sahabat, masih banyak ketidaksempurnaannya. Karena ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Salam hormat dari pengacara Batak Teba Langsung.